Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya di bawah. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi di channel ini. So, today, seperti yang udah kalian lihat nih teman-teman, di samping saya itu ada seorang wanita strong, dia tuh pintar banget, seriusan. Dan dia itu juga salah satu aktivis di kampus selama kuliah dulu. Nah, dia adalah Novi, teman KKN saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temannya Ait, salam kenal. Namaku Tengku Novenia Yahya, biasa disapa Novi. Dulu ketemu sama Ait, kita sama-sama di KKN Kebangsaan tahun 2016 di Kepulauan Riau. Ait dari UIN Suska, saya dari Universitas Riau. Jadi kuliah masuk tahun 2013, jurusan Pendidikan Fisika FKIP Universitas Riau, dan lulus di tahun 2017. Aktivitas saat ini menulis dan mengajar. Gitu aja sih. Sejak kapan sih Nov suka dengan dunia tulis-menulis? Kalau misalnya ditanya sejak kapan suka sama dunia tulis-menulis, sebenarnya udah sejak kecil sih Ait. Jadi sejak SD itu udah suka nulis. Dari kelas 3 apa kelas 4 gitu ya. Emang dari SD hobinya udah nulis. Tapi kenapa kuliahnya ngambil jurusannya pendidikan fisika? Karena ya namanya juga ini ya anak sekolah kan banyak hobinya, banyak sukanya gitu kan. Jadi aku selain suka menulis juga suka hitung-hitungan. Dan dulu itu pikirannya kalau misalnya aku ngambil jurusan bahasa Indonesia untuk menyalurkan bakat menulisku, aku suka bosan sama teori-teori bahasa Indonesia. Makanya aku ngambil jurusannya yang hitung-hitungan aja, ngambilnya fisika gitu. Tapi di samping itu aku tetap berlatih menulis. Pernah ikut lomba menulis gitu nggak sih Nov waktu sekolah? Iya, jadi waktu sekolah itu kelas 4 kayaknya. Kelas 4, kelas 5 SD itu aku 2 kali jadi perwakilan Kabupaten Rokan Hulu waktu itu, ikut lomba menulis dan bercerita namanya. Jadi itu dari kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, satu perwakilan dari masing-masing SD per kecamatan itu berlomba menulis dan bercerita. Jadi ada suatu cerita yang dibacakan oleh panitia, itu nanti kita tuliskan kembali dan ceritakan kembali. Pernah ikut mahasiswa berprestasi di Universitas Riau di tahun 2015 sama 2016. Boleh diceritakan sedikit nggak Nov? Iya, jadi pertama kali aku kenal Mawapres itu mahasiswa berprestasi di tahun 2014. Waktu itu ada salah satu seniorku, namanya Kak Elisa Rizka Armala. Beliau menjadi mahasiswa berprestasi 3 Universitas Riau tahun 2014. Nah, aku kenal Kak Elisa ini di tahun 2014 itu. Kemudian karena kita satu frekuensi gitu ya, sering ngobrol sama Kak Elisa, akhirnya mungkin dia lihat potensi aku gitu kan, karena aku juga beberapa kali suka ikut lomba di kuliah. Dia lihat mungkin punya potensi nih kalau misalnya diikutkan dalam kompetisi pemilihan mahasiswa berprestasi. Akhirnya beliau menyarankan aku untuk daftar di 2015, aku coba daftar. Waktu di semester 4, aku daftar pertama kalinya. Biasanya kan orang baru daftar mahasiswa berprestasi itu di semester 6. Nah, tapi waktu itu karena dukungan juga dari teman-teman di BEM juga bilang, gak apa-apa Novi, tahun ini coba aja dulu, cari pengalaman, gak usah cari juara dulu. Akhirnya 2015 itu aku pertama kalinya ikut. Dan itu juga pertama kalinya aku buat karya tulis ilmiah. Jadi sebelum-sebelumnya belum pernah gitu. Palingan kita belajar kan di SMA ada cara membuat karya tulis ilmiah. Tapi untuk namanya kompetisi, yang dikompetisikan karya tulis ilmiah aku belum pernah. Nah, pertama kalinya itu di tahun 2015. Di tahun 2015 itu, alhamdulillah masuk peringkat 5 besar sih, tingkat universitas, tapi nggak masuk 3 besar. Nah, waktu itu di 2015, ketika setelah penganugerahan, beberapa dewan jurinya itu ngasih support ke aku. Mereka kasih dukungan,
menyarankan untuk Novi ikut lagi nanti di tahun depan, di tahun 2016, karena kan juga masih semester 4, kesempatannya masih panjang gitu. Jadi coba lagi tahun depan, diperbanyak lagi prestasinya, kemudian diperbanyak lagi wawasannya. Nanti kita yakin Novi bisa masuk 3 besar lah kalau misalnya mau konsisten berlatih, kayak gitu saran dari jurinya. Akhirnya aku mengiyakan itu di tahun 2016, aku coba lagi untuk ikut kompetisi Pilmapres lagi. Dan alhamdulillah di 2016 itu Allah kasih kesempatan untuk dapat mahasiswa berprestasi satu Universitas Riau. Jadi 2 kali gitu, nggak sekali. Mungkin kan ada orang yang prosesnya dia cukup ikut 1 kali aja udah langsung menang gitu ya. Tapi kalau aku butuh proses nyoba yang kedua kalinya baru bisa masuk 3 besar gitu. Novi, udah banyak banget sepertinya yang udah Novi posting di Instagramnya. Benar-benar itu kata-katanya udah menginspirasi banget gitu. Itu sumber itu dari mana sih, Nov? Kok bisa secemerlang itu sih muncul ide-ide tentang menulis itu gitu? Kalau cemerlang mungkin di luar sana banyak yang lebih cemerlang ya, Ahid ya. Cuma jadi kalau aku nulis di Instagram itu mulai kita KKN 2016. Iya, Jadi kan kalau kita KKN itu kemarin salah satu final project-nya kan kita buat website ya, kalau Ahid masih ingat. iya. Ya, kita dikasih website per kelompok, itu kan dikasih website, tujuannya untuk mengangkat eksistensi ekosistem wisata bahari di Kepulauan Riau waktu itu. Nah, kebetulan pas KKN itu aku termasuk bagian publikasi dan dokumentasi, karena aku kan juga hobi nulis tuh. Jadi yang bagian untuk nulis berita harian, jurnal harian kelompokku itu aku. Nah, dari situ tuh 2017 aku masih lanjutkan menulis di Instagram, 2018, 2019 sampai sekarang. Dan sebelumnya sih sebenarnya aku juga hobi nulis di Facebook waktu zamannya Facebook ya. Kalau sekarang mungkin Facebook udah lebih didominasi sama ibu-ibu milenial gitu kan. Nah, tapi kalau sekarang kan anak-anak muda lebih hobinya kayak ke Instagram. Dan juga kalau Ait lihat kan kayak Ait kan juga udah mulai nih kayaknya menjadikan Instagram sebagai platform untuk berbagi manfaat lewat kreativitas gitu kan, lewat video-video lucu gitu dan postingan-postingan lainnya. Dan sekarang juga kalau di bidang literasi atau kepenulisan juga tidak sedikit penulis yang memanfaatkan platform Instagram ini untuk berbagi karya. Ada istilah yang kita kenal sekarang nggak asing itu namanya microblog ya, microblog. Bagaimana artikel-artikel singkat atau opini-opini singkat dari penulis itu dibagikan melalui platform Instagram. Nah, begitu juga dengan aku. Sebenarnya kalau Aita dibilang kok bisa tulisan-tulisannya mungkin ngena gitu ya sama dengan pembaca. Aku menulis itu memang berdasarkan kejadian sehari-hari. Nggak 100% kejadianku sih, tapi banyak kejadian yang aku alami, pengalaman yang based on experience-ku sendiri, tapi ada juga pengalaman teman-teman. Jadi biasanya aku emang nulis itu berdasarkan hal-hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Makanya mungkin banyak orang-orang yang merasa tulisan Novi ini aku banget gitu. Oh, kok sama ya filmnya, kok sama gitu. Makanya mungkin kayak Ait gitu karena kita sama apa ya mungkin satu angkatan dan umurnya nggak jauh beda, jadi kita merasa berada di fase yang sama gitu kan. Jadi ketika baca tulisannya kok pas gitu. Jadi memang berasal dari keresahan sehari-hari sih sebenarnya Ait. Novi udah pernah tulis buku juga kan? Yes, alhamdulillah. Nah, udah berapa buku sih, Nov, yang udah diterbitkan? Nah, untuk pertama kalinya aku nerbitin buku itu di tahun 2016 ketika pemilihan mahasiswa berprestasi itu. Nama bukunya adalah PIL, Physics I'm in Love, dan itu sangat-sangat sederhana, isinya adalah eksperimen fisika. Tapi itu aku terbitkannya masih di Indi, bukan di Mayor. Artinya penerbitnya masih tidak bekerja sama dengan Gramedia. Aku bayar penerbit, jasa penerbitannya, kemudian mereka terbitkan bukuku. Kemudian di tahun 2017, ketika skripsian, aku buat lagi modul fisika. Aku terbitkan lagi secara Indi modulnya tentang cahaya dan alat optik, itu buku yang kedua. Nah, nggak lama dari setelah buku yang untuk skripsiku itu terbit, aku sama teman-teman kita berdelapan dari FKIP Universitas Riau juga, kita buat antologi cerpen. Kita kasih judul bukunya adalah Pena Puccino. Nah, itu juga diterbitkan secara Indi. Kemudian tahun 2019, Oktober 2019, itu untuk pertama kalinya bukuku diterbitkan di penerbit Mayor, Transmedia Pustaka, tersedia di Gramedia. Nah, kemudian 2020
itu aku ada kolaborasi sama beberapa orang teman. Kita buat e-book namanya Sambat Februari. Berarti itu buku yang kelima, dan ini insya Allah tahun ini bakal nyusul di Transmedia Pustaka lagi, buku yang ke-6. Jadi kalau ditanya ada berapa buku, ada 5 buku, 4 buku versi cetak, kemudian 1 buku versi e-book, dan masih 1 buku yang di Gramedia, yang lainnya masih penerbit indie. Nah, Nov, pertanyaan terakhir nih, motivasi teman-teman di luar sana yang mungkin nggak tahu nih passionnya apa, terus juga takut untuk mencoba hal baru gitu. Mungkin dengan melihat video vlog kita berdua ini, mereka yang nonton itu merasa tergugah, aku harus mencoba hal baru dan aku harus mengetahui skill dalam diri aku gitu. Nah, berikan motivasi ke teman-teman yang lagi nonton untuk hal tersebut, Nov. Ya, teman-teman, pada kesempatan kali ini aku mau sampaikan bahwa sekali lagi tadi mungkin aku ulang sedikit, kita manusia ini adalah makhluk yang istimewa. Apalagi bagi seorang yang menganut agama Islam ya, kita diajarkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Bagaimana caranya kita bisa berlomba-lomba dalam kebaikan adalah dengan mengetahui potensi yang ada pada diri kita, supaya bisa kita maksimalkan dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Untuk teman-teman yang pada hari ini mungkin masih bingung, passionku sebenarnya apa sih? Aku tujuan hidupnya sebenarnya apa sih gitu. Ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama paling simple, paling sederhana, untuk teman-teman yang masih sekolah, teman-teman bisa cek rapornya, lihat nilai pada mata pelajaran apa yang paling tinggi. Mungkin itu bisa mencerminkan bahwa teman-teman punya potensi bagus pada mata pelajaran itu. Yang kedua, cari suatu aktivitas yang membuat teman-teman lupa waktu untuk mengerjakannya. Jadi misalnya kayak aku nulis, kalau udah nulis, itu suka lupa waktu, bahkan bisa lupa makan. Karena aku emang bener-bener suka nulis gitu. Nah, bagi teman-teman yang masih belum tahu, hobiku sebenarnya apa sih, passionku apa, coba dicek kembali, kalau lagi jenuh biasanya ngapain, apakah menggambar, atau buat video, atau motret gitu ya, atau misalnya nulis kayak aku. Dari situ kita bisa tahu, oh ternyata hobiku adalah ini. Berawal dari hobi, itu bisa menjadi passion teman-teman. Karena kita hobi mengerjakannya, kita suka mengerjakannya, coba dikombinasikan dengan jurusan sekolah saat ini, atau jurusan kuliah kita saat ini. Nah, apa nih yang bisa dikombinasikan antara jurusan yang kita ambil dengan hobi yang kita punya. Dan kalau misalnya itu digabungkan, apakah bisa memberikan manfaat bagi orang lain? Kalau udah menemukan itu, ya kalau kata orang Jepang, ya itu yang disebut dengan ikigai. Jadi bagi kita, harusnya kita mengenal diri kita dengan menemukan ikigai itu tadi sih, supaya hidup kita juga lebih bergairah gitu ya, lebih punya semangat, kita tahu kita mau ngapain, kayak gitu. Karena teman-teman, sekali lagi, kita ini di dunia cuma singgah, kita cuma sementara hidup di dunia. Masa sih kita nanti pulang kampung gak bawa bekal apa-apa? Kalau misalnya kita jadi orang yang biasa-biasa aja, kayak ada orang yang bilang hidup ini ngalir aja gitu, kayak air. Ya kalau airnya ngalirnya ke tempat yang bagus, ya bagus gitu kan. Tapi kalau airnya mengalir ke got, ya kan nggak bagus jadinya gitu. Jadi jangan punya prinsip mau hidup yang mengalir aja gitu. Tapi kita harus punya tujuan juga. Kita manusia pasti punya potensi masing-masing, pasti punya keunikan masing-masing. Tinggal kitanya aja mau atau tidak untuk menggali potensi itu. Dan selagi masih diberi kesempatan dan waktu, maksimalkanlah waktu untuk terus belajar menjadi pribadi yang bermanfaat bagi banyak orang. Itu aja sih. Novi, jujur, ini yang termotivasi nggak hanya teman-teman yang nonton, Ayir juga merasa termotivasi sekali dengan argumen Novi barusan, karena emang benar sih yang Novi bilang itu, kalau kita kayak ngikutin arus kayak gitu kan, nanti endingnya juga ke God atau ke mana gitu kan, Nov. Berarti kita tuh memang harus mengenali diri kita lebih dalam, mengetahui potensi diri kita juga, nanti akan kita kembangkan dengan cara kita sendiri, seperti itu ya, Nov. Iya, benar. Nah, Novi, thank you. Makasih banget udah mau mampir nih di YouTube channel Ayir. Semoga aja cerita Novi bisa menginspirasi orang-orang yang nonton nantinya. Dan tentunya jangan lupa nih tekan tombol subscribe-nya juga untuk Ayir lebih semangat untuk nge-vlog dan memberikan informasi dan juga berita-berita yang menarik untuk teman-teman semua.